di ketinggian 2958. Tiga jalur ini, satu Cibodas, dua Gunung Putri, ketiga Salabintana Sukabumi. Katanya sih kalau babi terang-terang muncul itu dia minta tolong, ada sesuatu katanya. Halo Sohiblah, selamat datang kembali di channel Jalanlah.id. Jalanlah.id adalah platform yang memfasilitasi para petualang, pendaki, traveler, dan lain-lain untuk berbagi informasi dan juga tips-tips dan trik seputar petualangan. Kali ini kita kembali ke segmen Ngobrol lah. Biasanya kita mendatangkan narasumber untuk membahas topik-topik tertentu, dan ini fenomenal karena mungkin akan menjadi konten tertinggi Jalanlah.id karena di ketinggian 2958. Yap, benar, ini di puncak Gunung Gede. Kita sedang melakukan pendakian, start dari jalur Gunung Putri, berangkat dari tanggal 13 kemarin sekitar jam 10 jam 11, sampai di alun-alun Surya Kencana sekitar jam 5. Kita camp semalam. Summitnya tadi jam 10 jam 9 ya. Nyampe setengah jam kurang lebih, karena tidak bawa barang. Oke, segmen Ngobrol lah kali ini kita akan ngebahas soal si tuan rumah Gunung Gede. Gunung yang disebut sebagai puncak tertinggi Jawa Barat karena emang tertinggi 2958. Banyak juga yang nyebut gunung sejuta umat karena paling populer. Orang-orang Jakarta juga mengklaim sebagai gunungnya Jakarta karena Jakarta nggak punya gunung, karena ini punya Jawa Barat. Jadi kalau anak Bekasi bisa mengklaim ini gunungnya Bekasi gitu. Kalau Jakarta mereka cuma punya Gunung Sahari, Gunung Agung gitu ya. Oke, bersama gue Razak, ada narasumber yang kebetulan ponakan gue, Rafif. Halo. Kita akan ngobrol soal Gunung Gede. Kita mulai dari berbagi informasi dulu nih. Mungkin ada Sohiblah yang nggak tahu Gunung Gede di mana. Gunung Gede itu letaknya di Jawa Barat, tadi udah disebutkan. Tepatnya di Bogor ya, Kabupaten Bogor. Tapi karena saking gedenya dia mencakup daerah Sukabumi, Cianjur, Cipanas, dan juga Cibodas gitu. Jadi dari cakupannya itu akhirnya muncul 3 jalur resmi untuk mencapai Gunung Gede Pangrango. Oh ya, namanya Gunung Gede Pangrango karena ada dua gunung menjadi satu, Gunung Gede dan Gunung Pangrango gitu. Yang paling populer puncaknya adalah Gunung Gede gitu. Itu lokasinya. Jadi kebayang kalau Sohiblah yang dari luar kota biasanya entah naik kereta ke arah Jakarta atau naik pesawat atau naik bis gitu, atau kalau kendaraan pribadi sekarang banyak fasilitas disediakan, yaitu tol Jawa dan lain-lain, tol Sumatera. Jadi kalau punya kendaraan pribadi silahkan datang gitu. Dan fasilitas Gunung Gede Pangrango ini udah cukup lengkap ya, ada parkir segala macam. Jadi desa-desa di kaki gunung sudah sangat aware soal potensi ekonomi dari Gunung Gede Pangrango gitu. Informasi lainnya, Gunung Gede Pangrango itu orang juga bilang gunung wisata karena emang menyatu dengan objek wisata di daerah Bogor, yaitu Cibodas. Jadi kalau Karang Taruna keluarga itu biasanya ke Kebun Raya Cibodas. Di situ ada flora dan fauna yang bisa dilihat, ada air terjun dan lain-lain gitu. Dari 2 jalur ini, yang paling 3 jalur ini, satu Cibodas, 2 Gunung Putri, ketiga Salabintana Sukabumi. Paling populer emang Cibodas karena Cibodas banyak banyak wahananya, mulai dari Curug Ciberem, mungkin curug tertinggi di kawasan Gunung Gede, air panas, Telaga Warna yang sekarang menurut informasi update terakhir sudah dikelola menjadi restoran ya. Restoran, ada wahana naik ATV, kuda ya, berkuda. Jadi udah benar-benar gunung wisata lah gitu. Terus air panas, apalagi ada yang paling fenomenal
beberapa ratus meter dari puncak itu ada namanya Tanjakan Setan gitu. Namanya emang mistis tapi bukan kaitannya dengan mistis, karena memang menurut urban legend sih kenapa namanya Tanjakan Setan, karena orang kalau naik itu sumpah serapah gitu, ini tanjakan setan nih gitu ya. Jadi lebih ke istilah bercandaan gitu, karena dia nyaris 90 derajat ya. Terus ada tambang-tambang. Terakhir Apip naik udah ada Udah ada tambang. Udah apa yang kawat besinya masih awet gak? Kawat besinya udah rapuh. Udah rapuh, udah hancur ya. Dulu ada kawat besi yang dari atas sampai bawah buat jadi pegangan orang gitu. Terakhir gue naik sih udah mulai copot-copot, dan karena dia kawat besi agak bahaya tuh. Serat-serat kawat itu udah mulai muncul-muncul, jadi bisa nusuk tangan. Nah, yang disediain tuh tambang ya. Tambang plastik atau tambang besar. Tambang besar ya, tambang besar. Nah, untuk mengakomodir orang-orang yang mungkin perempuan yang nggak mau nanjak di Tanjakan Setan, itu ada jalur melipir. Agak jauh tapi ya. Agak jauh, tapi orang yang nyari sensasinya nggak dapat kalau nggak lewat Tanjakan Setan. Itu sebenarnya berkesan sih, harusnya lewat Tanjakan Setan. Agak berbahaya asal berpegangan, terus hati-hati tidak licin, karena kirinya tuh sisi kanan kalau naik itu jurang, kalau turun kiri jurang gitu. Terus ya puncak wahananya adalah puncak Gunung Gede, puncak yang tipikal gunung berapi. Itu ada kawah luas sekali, dan jalur menuju tugu triangulasinya, tugu titik tertingginya itu berpasir berbatu ya, tidak seberpasirnya Semeru dan Rinjani, tapi cukup menguras fisik juga kalau orang yang belum biasa gitu. Oke, itu informasi singkatnya dari Cibodas. Kalau jalur Putri mungkin populer kedua buat orang-orang yang nyari kecepatan, karena Putri cenderung lebih cepat nyampe titik bumi perkemahannya, titik camping groundnya gitu. Kalau dari Cibodas, camping groundnya Kandang Badak, titik terakhir sebelum muncak untuk ngecamp. Kalau dari Putri, Surya Kencana, alun-alun Surya Kencana, sebuah padang savana luas sekali, mungkin lebih dari GBK gitu. Banyak edelweiss tapi nggak boleh dipetik, ingat sohiblah, itu tetap di gunung aja mereka hidup, jangan dipetik. Jangan kasih ke ceweknya, cewek nggak perlu bunga. Betul. Cewek butuh rekening sekarang. kepastian rekening, pria-pria soleh edelweiss nggak penting. Tapi om dulu termasuk yang tersesat, sempat metik dulu zaman awal-awal ke Gede, taruh di dompet dulu, dia kesannya kan abadi kan. Setelah itu sadar, insaf, langsung hijrah gitu ya. Jangan dipetik lagi. Jalurnya cepat. Kalau kita kemarin itu kalau 11 sampai jam 5 itu sekitar 6 jam. Yang bikin lama kemarin kita berpapasan sama rombongan turun, banyak banget, karena kita ini populernya orang mendaki weekend, Sabtu ke Minggu gitu. Nah, kita nih Minggu ke Senin, jadi pas kita Minggu naik orang pada turun, jadi itu memakan waktu dan fisik juga untuk menunggu mereka ngantri turun gantian, karena jalurnya nggak luas, kadang-kadang bercabang gitu ya, tapi suka papasan aja gitu. Jadi normalnya mungkin harusnya 5 jam. Kita kemarin bawa carrier masing-masing, berat dua-duanya, beratan omnya sebenarnya. Omnya nggak mau dikurangin. Rata-rata harusnya 5 jam gitu. Idealnya nyampe Surya Kencana tuh sore sebelum berkabut, jadi bisa explore Surya Kencana dulu. Sunset juga kena. Indah banget lah gitu, edelweiss di mana-mana gitu. Yang ketiga Salabintana. Gue sendiri baru 1 kali Salabintana dari sekian belas kali ke Gunung Gede, baru sekali Salabintana, karena nggak populer mungkin karena letaknya jauh ya buat pendaki, karena ke Sukabumi dulu, agak ujung ke Gunung Halimun startnya. Salabintana tuh nama tempat wisata juga di Sukabumi, nggak terlalu populer. Seingat gue waktu pernah mau Salabintana sih jalurnya mirip-mirip jalur Putri, jadi hutan tertutup gitu ya, banyak jalan setapak, agak lebih becek, pacet juga ada beberapa gitu, dan nyaris nggak ada wahana
nggak ada hiburan sih di tengah jalan gitu ya. Titik temunya sama dengan jalur Putri, yaitu Surya Kencana, tapi dia dari sisi selatan. Kalau Gunung Putri dari sisi utara gitu. Camping ground Surya Kencana tuh diapit oleh dua gunung, Gunung Geger Bentang yang nggak terlalu populer untuk didaki, tapi juga kadang-kadang buat latihan fisik bagus juga, sama Gunung Gede, jadi diapit gitu ya. Nah, setelah info-info itu, kita sekarang akan gantian, kita akan sharing soal pengalaman paling berkesan naik Gunung Gede. Kita mulai dari tadi malam, Pip ya. Tadi malam kita diserang oleh dua babi celeng kayaknya. Dua babi celeng nyari-nyari makanan, sempat was-was. Jadi dari pengalaman tadi malam kayaknya harus hati-hati nyimpan makanan ya, makanan, karena habitat babi celeng tuh lumayan banyak ternyata di Surya Kencana. Khususnya dia kan termasuk hewan nokturnal, hewan malam yang keluar malam. Pada prinsipnya sih mereka takut sama manusia ya, jadi harusnya mereka menghindar, nggak agresif menyerang ya, seperti harimau atau apa gitu. Jadi makanya lebih milih malam sih. Nah, ngomongin pengalaman berkesan, kalau dari gue sih paling berkesan apa ya, puncak sih ya, puncak yang paling berkesan. Paling berkesan mungkin TikTok sih. Yang paling bikin populer Gunung Gede adalah sekarang banyak aktivis lari yang trail run ke Gunung Gede, jadi TikTok. Nah, pengalaman paling berkesan gue adalah TikTok Gunung Gede 5 jam PP. Itu rekor lah, zaman masih fisik muda-mudanya gitu ya. Sama satu lagi ikut trail run. Trail run itu event resmi yang tiap tahun diadakan oleh sebuah komunitas pecinta alam kalau nggak salah. Diikuti dari berbagai negara, termasuk negara-negara Afrika yang penyumbang pelari-pelari cepat. Kalau gue dulu rekornya sangat buruk sih, 7 jam PP. Itu jalurnya Cibodas, Puncak, turun ke Surken, naik lagi ke Puncak, balik lagi ke Cibodas. Itu full full kategori. Yang half kategori itu cuma Cibodas, Kandang Badak, turun lagi gitu. Kalau Apip pengalaman berkesannya, Apip? Pengalaman berkesannya naik Gunung Gede. Naik Gunung Gede sih mewahnya sih ya, makanan mewah. Biasanya kan nggak terlalu, nasi juga nggak penting. Dia makan makanan instan. Apip tuh tadi malam hampir meneteskan air mata ngelihat menu logistik kita yang berlimpah. Berlebihan berdua. Kalau buat gue sih biasa itu belum berlimpah dibandingin terakhir misalnya gue naik Arjuno gitu ya, di jamu sama pendaki Surabaya, itu benar berlimpah, sampai disediain meja lipat, makan udah kayak keluarga besar gitu. Tapi makanan mewah ya. Makanan mewah udah termasuk nih. Tapi pernah nggak cuaca buruk, paling buruk dialamin kapan, Beb? Pernah apa? Guntur. Enggak, gede, pengalaman gede. Kalau gede ya kemarin sih, belum lama April. Ya, pas puncak. Lebih buruk dari hari ini ya? Lebih parah, nggak ada sama sekali awan. Yang tadi foto tunjukin. Itu nyampe puncak udah ke kabut putih, terus lama-lama agak hitam dia. Tunggu, kabutnya itu mulai dari ngecampnya di Kandang Badak. Dari Kandang Badak tuh udah agak kabut putih kan. Terus ada kayak khusnuzon lah, prasangka baik, paling juga kabutnya ntar turun. Ternyata malah makin lebat. Terus tau-taunya gelap kan. Akhirnya ada petir-petir, akhirnya turun dah. Jadi nggak sempat kayak view pemandangan. Foto gelap doang, jadi kelihatannya. Itu jam berapa muncak? Puncak jam 8:30. Oke, Sohib lah, kalau mau summit gede, khususnya puncak gede ya, itu emang disarankan kalau dari Surya Kencana atau Kandang Badak start sekitar jam 2 lah, jam 2 ya. Kalau mau nyari sunrise-nya bagus banget, tapi memang gambling soal cuaca sih. Kalau cuacanya seperti yang pengalaman Apip, Amsyong juga nggak ngelihat sunrise ya. Ya berdoa aja sambil jalan, berdoa daripada mikir yang enggak, berdoa mudah-mudahan cerah gitu. Nah, kalau puncak Pangrango dia sisinya itu nggak persis arah sunrise gitu, makanya orang nggak terlalu berminat ke puncak Pangrango karena satu, lahan puncaknya sempit, nggak seluas gede, dia hanya beberapa
puluh meter luas gitu ya. Dan dia persimpangannya tuh di Kandang Badak. Jadi kalau teman-teman mau dari Salabintang atau Putri mau ke puncak Pangrango itu harus naik Puncak Gede dulu, lewatin Kandang Badak, nanti ada persimpangan mau turun ke Cibodas atau turun ke atau naik ke puncak Pangrango gitu. Tapi kalau orang-orang dari Cibodas itu persimpangannya adalah ke kanan puncak Pangrango, naik ke atas ke Puncak Gede gitu. Yang orang cari di puncak Pangrango adalah alun-alun Mandalawangi gitu. Itu alun-alun favoritnya almarhum Sohoki. Jadi Sohoki dulu kalau menulis atau bikin puisi segala macam itu dia naik ke alun-alun Mandalawangi gitu. Soal bagusan mana Surya Kencana atau Mandalawangi sih bisa diadu ya, tapi maksudnya itu masalah selera sih. Karena tidak terlalu banyak orang, Mandalawangi terkesan lebih lebih private aja, lebih enak gitu, lebih sunyi gitu. Kalau Surya Kencana di saat rame itu udah kayak pasar, orang saling teriak-teriakan gitu ya, nyanyi-nyanyi segala macam gitu. Alhamdulillah hari ini kita nggak terlalu rame karena memang orang udah pada turun gitu ya. Apalagi pengalaman kesan sih babi selain tadi malam, sebelumnya kan pernah ketemu yang gede itu. Oh itu di itu yang di dekat pos udah di bawah ya, di pos bawah. Simaksi ya. Itu jadi, sih kalau kata pembina yang pos itu tuh dia nyamperin kan, nanya ini kenapa Pak turun kok terang-terang. Katanya sih kalau babi terang-terang muncul itu dia minta tolong, ada sesuatu katanya. Kata apa sih namanya, penjaga situ. Gede juga, segede sapi. Kalau gue sih selain tadi ya soal traileran dan TikTok lari gitu, pengalaman berkesan dari cuaca nyaris nggak pernah ngalamin yang buruk sih, alhamdulillah gitu ya. Tadi malam lumayan berat karena hujan sepanjang naik ya, hujan mulai dari pos 3 hujan ya. Udah pos 3 mulai ya, walaupun gerimis sih, keluarin raincoat sebentar, berhenti, buka lagi gitu. Satu informasi tambahan adalah dibandingin gue dulu pertama kali naik Gunung Gede sekitar awal-awal 2000-an, akhir 90-an gitu ya. Sekarang banyak warung, sampai puncak pun banyak warung gitu. Jadi di Putri, Cibodas, setiap pos Putri itu ada 5 pos, Cibodas tuh ada berapa sampai Kandang Badak? 7 ya? 7 ya. Sekitar 7 gitu. Itu semua ada warung sekarang. Mungkin ada yang nggak setuju, ada yang setuju, tapi buat gue sih yang penting ekonomi masyarakat setempat terbantulah dengan adanya Gunung Gede itu. Kita berkah dari Allah juga adanya Gunung Gede, mereka ekonominya terbantu gitu. Kalau ada pendaki-pendaki yang mungkin keberatan dengan patokan harga gitu ya maklumi aja lah, mereka bawa barangnya juga berat kan gitu. Jadi kalau anggap aja kalau belanja di mereka hitungannya sedekah gitu. Dan dalam kondisi rame, bahkan di alun-alun Surya Kencana tuh ada orang keliling jual nasi uduk. Betul. Nasi uduk. Kandang Badak kadang sih. Kandang Badak, kalau Kandang Badak dia buka stand ya, nggak keliling ya. Karena Surya Kencana tuh beneran kayak lapangan bola gitu, jadi dia harus keliling gitu. Sumber mata air itu banyak di jalur Cibodas dibandingin Putri. Cibodas tuh mulai dari hampir semua jalur ya, dari Telaga Warna itu air mengalir gitu ya. Terus air terjun, malah di Kandang Badaknya ada air panas. Kandang Badak toilet udah bersih sekarang, terakhir bersih ya. Toilet juga banyak di jalur Cibodas ya. Kalau di Putri nggak ada nyaris. Kalau Putri mata air itu paling di bawah, di air Keramat ya, di bawah sama di Surken udah itu ya, karena mungkin jaraknya nggak terlalu jauh dibanding Cibodas, harusnya minumnya irit-irit aja sih gitu. Apalagi yang utamain Beb soal Gunung Gede Beb? Buat pemula cocok gak sih? Cocok ya? Cocok. Medannya maksudnya, tapi walaupun cocok harus ada prepare lah. Iya. Harus ada prepare jogging ya, jogging. Yang paling penting tuh otot kaki sih. Kelihatan terasa. Apalagi kan jalur Cibodas. Batu semua. Cibodas tuh tapak ya. Terasa di tapak batu. Kalau di Putri terasa di paha, ngangkat kaki gitu. Kemarin gue agak terasa di nyut gitu.
Apip sekarang baru terasa di belakang lutut ya. Belakang lutut. Belakang lutut. Jadi bagus buat pemula. Buat pendidikan juga bagus, tapi nggak perlu ada gambar-gambaran ya. Baik-baik aja pendidikannya gitu, nggak ada gunanya gambar-gambaran, pukul-pukulan gitu buat pemula. Dan bahkan sekarang fenomenanya adalah banyak pendaki cilik. Kita sepanjang jalan nemu yang umur 7 tahun, 5 tahun. Jadi bapak ibu Yang terakhir bawalah lebih kecil tadi ya. Itu paling kecil tadi di Surya Kencana mungkin umur 3 tahun. 3 tahun. Dia didingin, kita lagi pakai jaket. Bapak ibunya pakai jaket, dia cuma pakai baju rok doang. Jaket Jaketnya satu tipis. Bapak ibunya tebel banget. Itu umur 3 gitu. Jadi bapak ibu yang minat mendaki bawalah gitu. Insya Allah aman kok. Kalau mau nggak berat bisa nyewa penduduk setempat. Jadi bapak ibu bisa fokus jaga anaknya gitu. Yang penting dibawa fun gitu, jangan jangan ditakut-takutin soal medannya nanjak lah, segala bawa fun gitu. Terakhir kita ketemu yang 2 anak cowok turun itu. Nah, itu fun banget, tapi nggak ada muka ngeluh gitu. Padahal katanya biasanya ke mall. Iya. Nah, itu juga maksudnya bagusnya sekali-sekali bawa ke alam. Kalau nggak mau berat camping gitu ya. Cari yang dekat sungai, dekat curug gitu ya. Mereka senang berenang kan. Nah, bagusnya juga untuk menjauhkan anak dari mall, perilaku konsumtif, belanja bapak ibu juga seneng kan. Duit awet sama gadget. Di sini nggak ada sinyal, jadi nggak bisa main game, kecuali game di download. Jadi puasa gadget bagus kalau di gunung buat anak-anak. Udaranya bagus, bersih, melatih fisik, melatih mental biar nggak manja. Pendidikan juga mengenal lingkungan. Kayak Edelweiss kan itu kan satu pengetahuan juga. Kalau ada yang nanya harusnya anak cowok apa anak cewek, dua-duanya. Tadi kemarin kita ketemu ada cowok ada cewek. Yang terakhir cewek yang 3 tahun. Yang 3 tahun cewek. Gue juga harusnya hari ini bawa anak yang sebelum umur 12. Tapi belum rezekinya dia menikmati indahnya Gunung Gede. Jadi baguslah Gunung Gede untuk tempat bawa keluarga gitu ya. Nggak harus pasangan pendaki gitu. Orang-orang yang mungkin baru sekali 2 kali atau bahkan belum pernah bisa aja ke Gede kok, insya Allah. Asal trip plan-nya harus rapi, berangkat jam berapa, patuhi prosedur yang paling penting. Prosedur sini banyak orang mungkin yang mengeluhkan prosedur Gunung Gede Pangrango itu agak ribet, kesel nggak apa-apa, tapi sudah dipahami itu bahwa supaya gunungnya bersih, gunungnya tidak dirusak gitu. Masih banyak kok sampah berserakan, vandalisme, coret-coret. Itu pun sudah ada peraturan, apalagi nggak ada peraturan. Jadi dipahami bahwa peraturan itu untuk kepentingan bersama. Nggak boleh bawa sabun, nggak boleh tisu basah karena nggak bisa diurainya lama. Nggak boleh metik Edelweiss, nggak boleh bikin api unggun, walaupun kadang-kadang ada yang bikin api unggun. Kalau bikin api unggun pastikan mati ya, diinjak-injak ke disiram atau dikasih pasir, karena kalau lupa mati itu bisa ngebakar hutan gitu. Simaksi sekarang trennya di gunung banyak simaksi itu sistem pendaftaran online. Gunung Gede termasuk yang paling duluan maju soal teknologi, dia bisa online daftarnya. Nanti ada di bawah, bukan bisa online, harus diwajibkan online ya, maksudnya termasuk yang pendahulu lah dibanding gunung-gunung. Sekarang gunung-gunung lain udah mulai online juga gitu ya, Semeru dan lain-lain. Tapi selalu ada celah dari orang-orang untuk mencari profit, mencari untung dari sistem ini. Nah, tidak menyarankan sih, tapi ada beberapa warung di kaki Gunung Gede Pangrango yang menawarkan jasa kalau mau daftar lewat mereka itu bisa dibantu gitu ya. Anggap aja jalur akselerasi lah, membantu ekonomi gitu ya, membantu ekonomi warga setempat gitu. Kalau mau jalur normal juga tinggal daftar gampang, karena di situ mulai dari informasi kuotanya, karena ada kuota, nggak bisa semua orang naik ke sini harus ada kuota per hari berapa gitu. Ada kuotanya, ada cara daftarnya. Kalau udah daftar tinggal tuker di base camp di hari pendakian. Nggak mahal, sekitar 30 ribuan ya untuk pendaki lokal. Ada tes kesehatan juga penting, jangan sampai lagi nggak fit naik, itu membahayakan diri dan membahayakan teman kalau temannya nanti kesusahan gitu. Itu aja. Gunung Gede itu ada masa-masanya tutup untuk penghijauan, itu biasanya Januari ke Maret gitu ya. Januari, Februari, Maret tutup, April buka lagi.
Dan peak seasonnya itu di 17-an. Tahun baru nggak ada karena ditutup 28 Desember ini udah mulai tutup. Orang biasanya nyari tahun baru di gunung tutup Tapi ini gitu. nggak bisa tutup. Cari gunung lain aja kalau mau tahun baruan yang nggak ditutup gitu. Tapi gunung gede nggak. Apalagi ya Sistemnya sekarang kan lagi pandemi cuma semalam ya doang. tetap taat protokol kesehatan, jaga jarak gitu ya. Ya paling penting jaga kondisi sih, apapun pandemi nggak pandemi, jaga kondisi. Kalau tidak fit jangan naik lah gitu. Oke, kayaknya udah banyak. Nanti jangan lupa like, subscribe, share. Dan seperti biasa channel janganlah.id itu muncul juga di YouTube dan podcast. Silakan mampir-mampir teman-teman. Kalau ada ide-ide konten apa, silakan komen di bawah kontennya. Oke, dari gue Razak dan Apip udah dulu. Sampai ketemu di segmen-segmen ngobrolan berikutnya. Ciao.